Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Masih dalam surat Al-Mursalat, tinggal ayat 41. Kita baca dulu ayat Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu wasrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Tamat sampai ayat 50. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang takwa, fi dhilalin, ada dalam naungan, wa uyun, dan dikelilingi mata air, wa fawakiha, dan buah-buah tersedia, mimma yastahun, bagi mereka yang menginginkan. Kulu, makanlah, wasrobu, minumlah, hani'an, dengan penuh rasa nikmat, bima kuntum ta'malun, dari apa-apa yang kalian lakukan. Inna kadzalika, sesungguhnya hal itu, najzil muhsinin, kami membalas kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Wailun, celaka, yauma idzin, hari itu, lil mukadzibin, bagi yang mendustakan. Kulu, makanlah, wa tamatta'u, dan nikmati, qalilan, sebentar. Innakum, sesungguhnya kalian, mujrimun, orang yang durhaka. Wailun, kecelakaan, yauma idzin, hari itu, lil mukadzibin, bagi yang mendustakan.
Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka irka'u, rukuklah, la yarka'un, mereka tidak mau rukuk. Wailun, kecelakaan yaumaidin, hari itu, lil mukadzibin, bagi yang mendustakan. Fabi ayyi haditsin, dengan ajaran apalagi ba'dahu, setelah Quran, yu'minun, yang mereka akan imani. Nah, itu ayat dan terjemahnya dari ayat 41 sampai ayat 50. Makna secara ijmali, secara global, ini ada dua. Yang pertama adalah kenikmatan bagi orang yang takwa. Dan yang kedua, sungkunan bagi orang-orang yang kufur dari Allah, yaitu kenikmatan sebentar di dunia ini. Nah, makna secara rinci, secara tafsili, tentu di sini diterangkan oleh para ulama. Di antaranya Imam Ibnu Katsir menyebutkan, yaqulu ta'ala mukhbiran an ibadihil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala menerangkan terhadap hamba-hamba yang takwa. Siapa dan bagaimana orang yang takwa? Yaitu alladzi abaduhu bi ada'il wajibah. Orang yang takwa adalah orang yang mereka yang selalu menunaikan kewajiban-kewajiban. Mereka adalah orang yang mengabdi kepada Allah, yang selalu menunaikan kewajiban-kewajiban. Wa tarkil muharramat, dan yang selalu meninggalkan yang haram. Jadi itu orang takwa. Jadi lamun ditanya bagi siapa orang takwa, orang yang senantiasa melakukan kewajiban-kewajiban dan orang yang selalu meninggalkan yang diharamkan. Itu adalah orang takwa. Jadi kalau masih tidak sempurna melaksanakan kewajiban-kewajiban, itu belum sampai, atau belum semuanya ditinggalkan sesuatu yang diharapkan oleh Allah, maka itu belum sampai kepada derajat takwa. Maka bagi orang itu Allah menyebutkan nanti di hari kiamat fi jannatin wa uyun. Dalam ayat yang lain fi dhalalin wa uyun, artinya ada dalam naungan, perlindungan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditempatkan di tempat yang sangat indah, penuh dengan mata air. Itulah yang dimaksud fi dilalin. Dalam hadis ada, di antara orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah itu ada sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, yang 7 golongan itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, karena di hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara yang 7 golongan itu? Maka Rasul menyebut al-imamul adil, pemimpin yang adil. Itu pemimpin yang adil. Kemudian ada juga yaitu kalimatnya syabun mu'allaqun bil masajid, pemuda yang hatinya terus terkait dengan masjid. Nah itu kan, jadi ini diantaranya, berarti kalimat takwa ini
artinya di antaranya itu memiliki sifat adil. Imamul adil, imam yang adil, imam yang selalu melakukan sebuah keputusan sesuai dengan ketentuan hukum, itulah adil. Jadi bukan memberikan sebuah keputusan kaitan dengan kepentingan dan ambisi, tapi memberikan sebuah keputusan sesuai dengan ketentuan, gitu kan. Itu baru disebut al-imamul adil. Nah, ini adalah sebaliknya dengan siapa? Dengan al-ashqiya. Jadi ada muttaqin, ada juga al-ashqiya. Nah, kalau al-ashqiya justru bukan perlindungan, naungan dari Allah, tapi mereka itu adalah siksaan. Nah, kemudian diterangkan di sini bagi orang-orang yang takwa, selain ada dalam naungan Allah, kemudian mata air, buah-buah mimma yastahun, apa yang mereka sukai, jadi tersedia. Jadi selalu tersedia, bahkan bukan tersedia, dilayani apa yang ada di dalam hati. Jadi baru istilahnya berharap itu langsung ada. Makanya di dalam surat Az-Zukhruf itu kan Allah menyebutkan udkhulul jannata antum wa azwajukum tuh. Alhamdulillah. Jadi udkhulul jannata, masuklah ke surga, antum wa azwajukum tuhbarun, kamu dan istri-istri kamu yang nanti Allah akan gembirakan. Yutafu alaihim bisyihabin wa aqwabin wa tashtahi ma'anfusu wa taladdu bil ayun. Di situ diterangkan bahwa di surga itu wa tastahil anfus, Allah selalu menyiapkan apa yang diinginkan oleh diri-diri hamba Allah ahli surga itu. Karena kalau di dunia banyak keinginan, tapi banyak yang tidak tercapai, itu di dunia. Jadi di dunia itu banyak keinginan, tapi minim yang tercapai, itu di dunia. Paling berapa persen yang tercapai dari ribuan keinginan, itu kan. Makanya wajar kalau di dunia ini tidak semua keinginan itu tercapai, itulah di dunia. Tapi di surga mah semua keinginan pasti tercapai. Itu bedanya. Bapak-bapak, apa yang diinginkan di surga tidak akan tidak selain semuanya tercapai. Mau apa? Jadi dina pikiran karek mikir hayang karaton geus aya gitu. Mau ingin kendaraan mewah, semewah apapun itu sudah siap, tersedia. Mau istilahnya lawan jenis yang cantiknya di atas rata-rata sudah tersedia, gitu kan. Itu kalimatnya wadas tahilan pusu. Jadi artinya semua yang diinginkan itu pasti tercapai. Itulah di surga. Kalau di dunia semua cita-cita tidak tercapai. Paling berapa persen lah itu tercapai. Bapak-bapak, banyak tidak kemauannya? Banyak tidak? Semuanya tercapai tidak? Hampir kemauan tidak tercapai gitu kan? Mau itu tidak tercapai, mau ini tidak tercapai kan gitu. Tapi di surga watas tahil anfusus, semua keinginan yang tercapai. Jadi hayang naon wae oge Pak, itu pasti disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disinilah raihlah
surga. Kenapa? Karena di surga semua cita-cita, semua keinginan, semua harapan pasti terwujud, pasti tercapai. Itu kan. Itulah. Dan janganlah memprioritaskan dunia daripada akhirat, karena dunia ini walaupun banyak cita-cita, banyak harapan, banyak keinginan, tapi ini semuanya itu banyak yang tidak tercapai. Kalaupun tercapai, ini tidak maksimal. Kalau tercapai, ini tidak sesuai, kan begitu. Makanya inilah wa fawakiha, dan buah-buah mimma yastahun, apa yang mereka inginkan. Kata Allah, kulu wasrabu, makan, minum, hani'an, penuh dengan rasa nikmat, bima kuntum ta'malun, dari apa yang kalian lakukan. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan di surga ini diantaranya hasil dari amal di dunia. Makanya Allah mengingatkan dengan kata i'mal, beramallah. Bahkan dalam lafaz yang lain, i'malu fasayarallahu amalakum. I'malu, beramallah, fasayarallahu amalakum. Allah akan memperlihatkan amal-amal kalian. Allah akan memberikan dari hasil amal-amal kalian. Itulah i'malu. Jadi ulah berpikir aya nama istilahna apa balasan, beramal. Kan rata-rata jalma jual balasan heula, beramal itu belum. Padahal beramal, nanti setelah beramal pasti ada balasan. I'malu. Memeh naon-naon geus menta gaji sabaraha, tawaran gaji sabaraha, amal ge encan eta jelema di dunia. Jadi manehna anu ngalamar can gawe geus nanyakeun gaji, itu kan di dunia kan. Can ge gawe jual gaji sabaraha gitu kan. Tapi Allah kan apa istilahnya ya, konteksnya i'malu, beramal. Fasayarallahu amalakum, Allah akan memperlihatkan amal-amal kalian. Makanya berbuat. Saya sering mengingatkan, jadi kita harus berpikir kontribusi, bukan, jangan berpikir posisi, bukan. Jadi kontribusi, beramal artinya. Karena posisi mah di mana wae gitu kan, tidak jadi ukuran, tapi yang jadi ukuran Allah itu adalah perbuatan. Dalam sebuah hadis dikatakan, innallah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tidak akan melihat bentuk fisik, apa istilahnya, tampilan, posisi. Allah tidak akan lihat. Tapi yang Allah lihat itu apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah akan melihat itu adalah hati dan perbuatan. Itu yang Allah akan lihat. Jadi yang Allah akan pilih ini hati dan perbuatan. Hanya biasanya kalau hatinya buruk, perbuatannya buruk. Kalau hatinya bersih, perbuatannya pun baik. Biasanya begitu. Makanya disinilah Allah memberikan sesuatu yang diinginkan nanti di surga. Karek gerentes geus aya, komo geus dipohkeun. Dari apa? Bima kuntum ta'malun. Inna kadzalik, demikian najzil muhsinin, kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Maka jadilah orang-orang yang dikategorikan muhsin, orang yang selalu berbuat baik, baik dalam arti materi atau mungkin perbuatan-perbuatan yang lain. Itu kalimat muhsin. Nah, makanya setelah Allah menerangkan orang takwa ada di dalam naungan
tempat yang begitu indah dengan mata air, buah-buah mereka, apa yang disukai Allah akan selalu siapkan. Bahkan Allah menyuruh makanlah, minumlah dengan penuh nikmat, dan itu kesemuanya hasil dari perbuatan-perbuatan di dunia, dan demikianlah balasan Allah terhadap orang-orang yang berbuat baik. Nah, setelah itu wailun yaumaidin lil mukadzibin, celaka hari itu bagi orang yang mendustakan. Dan orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang kufur, orang-orang yang durhaka, Allah sumpun, kulu makanlah wa tamatta'u qalilan, dan nikmati saja di dunia ini dengan sebentar. Innakum mujrimun, karena kamu orang-orang yang durhaka. Jadi Allah sampai mengingatkan, nikmati sajalah kamu di dunia dengan sebentar. Kamu tidak akan mendapatkan nikmat di akhirat yang begitu langgeng, yang begitu lama. Makanya di dalam ayat yang lain ini dikuatkan, numatti'uhum qalilan, kami memberikan kenikmatan kepada mereka itu qalilan, sebentar. Jadi orang-orang yang kufur di dunia, kalaupun dia misalkan banyak materinya, kemudian banyak kekayaannya, maka Allah menyumpun silahkan saja, nikmati hanya sebentar, berapa tahun. Kemudian setelah dinikmati dengan sebentar, summa naqtarruhum ila adzabin ghalid, nanti di akhirat akan diseret kepada siksa yang sangat berat. Kenapa? Karena itu bagian dari sumpunan Allah, namanya istidraj. Kira-kira Pak, nikmat di dunia sabaraha tahun? Ieu mah tong nyaritakeun urang, nyaritakeun jalma numpang beungharna di alam dunya, itu kira-kira nikmatnya berapa lama? Lihat saja kenikmatan yang diraih oleh si Qarun. Ini berapa kenikmatan yang diraih oleh Fir'aun, kenikmatan yang diraih oleh orang-orang kafir lainnya, termasuk zaman sekarang. Ini berapa lama? Allah menyebutkan qalilan, sebentar. Qalilan, sebentar. Contoh yang dekat, kalau kita makan dengan makanan yang mewah dan mahal, nikmat teh sampai dalam lidah. Lebih dari lidah mah hilang nikmat teh. Jadi nikmat teh itu hiji gambaran. Nikmat itu hanya sekedar dalam lidah. Pas begitu lepas dari lidah, nggak ada apa-apanya. Bahkan ada orang yang kekayaannya banyak, tapi hilang rasa di lidah. Tuh, yang banyak. Karena kemarin juga dengan COVID gitu kan, banyak orang yang hilang rasa kan. Padahal penyakit hilang rasa itu dari dulu, bahkan ada yang tahunan gitu kan. Itu kan tersiksa, itu teralami di dunia ini. Banyak makanan tapi tidak ada rasa nikmat. Di akhirat moal aya, Pak. Moal aya leungit rasa gitu kan di surga. Makanya di dalam ayat yang lain Allah mengungkapkan, yaitu mata'un fid dunya summa ila naina marji'uhum summa nudhiqahumul adzab syadid bima kuntum yakfurun. Orang-orang yang mendustakan kepada Allah tidak akan bahagia kalaupun dia punya kenikmatan hanya sekedar di dunia dan sebentar. Jadi sebentar. Hanya ini kalimatnya, qulu wa tamatta'u qalilan. Silakan bagi orang kufur, nikmati
rasakan kenikmatan-kenikmatan dunia itu sebentar. Makanya diantara yang menganalisa itu rata-rata di dunia mah kalaupun dikatakan sukses, berhasil, kaya, itu paling juga waktunya 40 tahun. Kata Pak, sudah lama 40 tahun. Mana ukurannya? Rata-rata mulai bisa merasakan iman sukses, merasakan istilahnya nikmat. Itu kan rata-rata usia 30, Pak. Usia 30. Sampai usia berapa? 60. Berarti 30 tahun. Kalaupun misalkan yang paling lama, misalkan ada yang dari 25 sampai 70. Itu paling lama. Karena kan kalau sudah 60, sudah 70, walaupun kekayaan banyak, geus sagala dikurangan ku Allah teh. Jadi kalaupun banyak masih ada saldo gitu kan. Dari usia 30 sampai 60 kan wah temu masih keur meujeuhna keneh gitu kan. Kaditu kadieu. Taruh misalkan itu disebut sukses, berhasil. Bagaimana kalau sudah 60 ke sini? Mimiti kan mulai gigi banyak yang coplok. Gitu kan. Kemudian fisik sudah banyak yang kena itu, kena ini, penyakit itu, penyakit ini. Ya, kan? Semuanya gitu. Tapi kan banyak geus aki-aki cenah ieu teh kudu loba leumpang, ari leumpang teh balik teh ripuh. Kan sudah banyak yang kena. Ya, apalagi sekarang kan ya, usia muda geus kolesterol, usia muda sudah asam urat. Berarti kalau kolesterol dan asam urat berarti banyak makanan yang tertahan kan? Iya mah cenah da teu meunang abdi mah kolesterol. Jadi lamun makan ieu jadi masalah. Abdi mah asam urat mun makan ieu jadi masalah kan kenapa dikurangi itu nya. Apalagi dengan munculnya berbagai penyakit-penyakit yang kronis sudah hilang. Makanya ini Allah mengingatkan numattihum qalilan, nikmati saja kamu di dunia hanya sebentar. Bagaimana nantinya? Summa naddarruhum ila adzabin ghalid, kami akan seret ke siksa yang sangat pedih. Makanya ini alangkah bodohnya orang mengabaikan nikmat yang langgeng, yang lama gitu, yang selamanya untuk meraih kenikmatan sekarang saja. Makanya sampai dituntun oleh Allah, coba pintalah di dunia hasanah, di akhirat hasanah, wa qina adzabannar. Jangan sampai hanya sekedar minta di dunia saja, di akhirat itu paling penting. Di akhirat, di surga, kalau kaya tidak akan pernah miskin. Kalau pintar tidak akan pernah bodoh. Kalau sehat tidak akan pernah sakit. Muda tidak akan pernah tua. Itu bedanya begitu gitu kan. Jadi mun muda tidak akan pernah tua. Sehat tidak akan pernah sakit. Kaya tidak akan pernah miskin. Cerdas tidak akan pernah bodoh. Di dunia aya jalma nu cerdas ku umur jadi bodoh atuh. Sampai ada profesor kan pas begitu sampai tuanya loba poho. Profesor gitu kan sekali mangsa mapan neangan kunci ku kurilingan. Gitu kan. Kunci di mana saya mau ke rumah cenah. Terkunci cenah gitu kan.
cek istrina teh prok cenah pan tadi teh cenah eta dina saku belakang korek oh iya ya tuh nya teh profesor komo lain profesor teh jadi mengalami gitu kan bodoh gitu kan kalau di akhirat malah aya di surga tidak akan pernah orang cerdas terus tidak pernah bodoh gitu kan. Nah makanya ini alangkah bodohnya kalau meninggalkan kenikmatan surga dan memprioritaskan nikmat dunia. Nah orang-orang yang mujrim, orang-orang yang kufur, wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Kalau mereka disuruh ruku, maksudnya disuruh sholat, mereka tidak mau sholat. Bahkan itu adalah penampakan dari sebuah ketakaburan, kesombongan. Makanya kata Allah, "Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minu." Keterangan apa lagi setelah Quran yang kalian akan imani kalau Quran ini tetap tidak diimani. Jadi kudu nasehat naon deui atuh lamun teh mah Quran geus teu dituturkeun. Jadi dengan keterangan apa lagi kalau Quran ini sudah tidak diikuti. Makanya inilah fabi ayyi haditsin wahdahu yu'minun. Maka disinilah gambaran bagaimana orang yang takwa dan bagaimana orang al-ashqiyah. Orang takwa jelas kenikmatan yang Allah akan berikan di surga semuanya akan tercapai, semuanya akan mendapatkan dan merasakan. Sementara orang-orang yang kufur, kalaupun dia mendapatkan nikmat, hanya nikmat dunia, sifatnya sebentar. Bahkan walaupun dikatakan nikmat, tetap tidak semua harapan tercapai, tidak semua keinginan tercapai. Itulah kenikmatan dunia. Itu saja Pak yang bisa sampaikan. Insyaallah nanti kita lanjut pada ayat-ayat berikutnya. Seperti biasa, sebelum ditutup kajian ini, silakan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Ada? Ya silakan Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Penjelasannya tadi surat Al-Musalat ayat 1 sampai 5. Saya tanya kedua. Yang satu di luar ada topik. Yang pertama dengan topik belum ini kaitannya dengan di akhir yang sudah dijelaskan Pak Ustaz tadi dan mengenai akhir itu masuk di dalam rukun iman. Jadi yang saya tanyakan, orang yang beriman dengan hari akhir itu banyak percaya atau secara salih itu bagaimana? Tepat supaya kita sebagai seorang muslim dalam syariat ini imannya dari akhir kayak apa? Menurut Pak Ustaz dijelaskan. Yang kedua itu mengenai dan ilmu. Terus ini ada ilmu laduni. Yang ingin saya tanya, apakah ilmu laduni itu kaitan dengan karawat atau suatu hal yang lain? Dan apakah sampai dengan saat ini atau sampai dengan akhir zaman nanti ilmu laduni itu akan ada? Yaitu dengan belajar tanpa belajar itu sebenarnya bisa. Itu kayak apa Ustaz? Apa? Barusan dengan apa Pak? Ilmu laduni? Laduni. Ya jadi bila bisa tahu apakah itu seperti karawang atau apa? Oh iya. Terima kasih. Ya. Pertama, ini di dalam ayat-ayat Al-Quran
bahwa rukun, saya sebutkan rukun saja, rukun iman, rukun iman itu iman terhadap hari akhir. Yang jadi pertanyaan ini bagaimana iman hari akhir ini? Nah, iman terhadap hari akhir itu maksudnya adalah tasdik. Tasdik ini meyakini. Jadi meyakini. Jadi beda antara percaya dan meyakini. Nah, ini hebatnya. Walaupun memang tidak bisa apa istilahnya dibuktikan dengan kasat mata, tapi Allah menerapkan justru ini bagian dari dari rukun iman ini, meyakini. Contoh, ketika Rasulullah pagi-pagi kumpul dengan sahabat, kemudian menerangkan, saya mau bercerita kepada para sahabat bahwa tadi malam saya kedatangan Jibril. Kemudian setelah itu Jibril ini membawa saya ke Aqsa, kemudian dibawa ke langit, langit pertama sampai langit ke-7. Kemudian saya bertemu dengan nabi-nabi sebelumku, diantaranya Ibrahim, bahkan dengan Adam. Dan sepulang dari itu saya mendapatkan oleh-oleh dari Allah bahwa adanya syariat sholat yang harus dilakukan 5 kali dalam sehari. Nabi menceritakan tentang perjalanan itu. Kemudian Nabi setelah bercerita menerangkan tentang itu, saya tanya kepada yang hadir di sini, percaya tidak? Semuanya tidak bisa menjawab. Lantaran rek percaya mustahil, beraku Nabi bisa ke langit kahiji, kedua sampai ke-7 pakai apa? Terus itu nyante gitu kan, dibawa ke malaikat itu kan. Semuanya nolak, tidak berani. Menyebutkan percaya, tidak asup akal gitu. Tidak asup akal, diam semuanya. Maka pada waktu itu Abu Bakar langsung ngacung tangan. Saya percaya, saya benar percaya, yakin. Kata Nabi, yang lain diam, tapi Abu Bakar menyatakan percaya. Apa landasannya kamu percaya? Jawab Abu Bakar, karena yang bicara adalah seorang Rasul dan tidak pernah dusta. Kalau yang bicara bukan Rasul, saya tidak percaya. Karena yang bicaranya adalah Rasul, ini adalah saya yakin dan percaya 100%. Gitu. Maka Nabi menyebutkan inilah as-siddiq, orang yang meyakini terhadap kebenaran Rasul dan Quran. Itu apa? Itu hasilnya. Tapi ternyata Abu Bakar, saya percaya karena ini Rasul. Makanya kalau misalkan kita wajib meyakini kebenaran surga dan neraka. Kenapa? Karena ini dari Quran, gitu kan. Kalau lain dari Quran, urusan gaib saya tidak percaya. Gitu. Di kesimpulannya, kalau urusan gaib yang tidak ada dalilnya, wajib jangan percaya. Tapi apapun yang diterangkan oleh Al-Quran, walaupun tidak nyampe kepada logika, tidak nyampe kepada alam pikiran kita, wajib. Kenapa? Karena ini Quran. Karena ini
hadis Nabi. Nah, kudu siga Abu Bakar Pak gitu kan. Nah, itu ya. Kedua, sering orang katakan ilmu laduni. Jadi tanpa baca tapi tahu gitu kan. Kalau dulu orang tua saya mengatakan ilmu laduni gitu kan, tidak baca tapi tahu. Nah, ilmu atau orang tua saya suka mengatakan itu tak eta cenah jalma nu sok nyanyahoan maneh. Sotoy. Sok tahu. Di mana nyaho tanpa baca. Atau minimal tanpa dengar kan gitu. Ngalamun ngaranna itu menghayal. Maka disebutnya kayak ladun. Nah, orang tua lebih mengatakan ilmu laduni ilmu bohong. Gitu kan? Karena ilmu itu tetap dua sumber ilmu mah. Pertama adalah baca, yang kedua dengar. Makanya di dalam Al-Quran kenapa banyak ungkapan baca, kemudian dengar. Kenapa baca dan dengar? Karena dua itu instrumen untuk mendapatkan ilmu. Hanya kalau persoalan misalkan sanajan teh sakola tapi rezeki na loba, eta mah geus saya bagian, eta mah. Itu kan mah geus saya bagian. Allah sudah menyebutkan semuanya sudah ada bagian. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansha nasibaka. Jadi artinya sudah ada nasibaka, sudah ada bagian. Jadi kalau misalkan dia kersakan rezekinya miliknya banyak walaupun sekolahnya rendah, itu mah memang karena dia punya bagiannya seperti itu. Tapi dia istilahnya tidak baca, tidak dengar, tapi dia istilahnya tahunya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, tahu di mana. Itu kan. Makanya tadi bedakan. Kita tahu akhirat karena baca dalam Quran. Kita tahu akhirat surga dan neraka baca dalam Quran dan hadis. Gitu kan? Atau misalkan kita dengar orang yang menyampaikan Quran dan hadis, gitu kan. Tapi dia tidak pernah dengar, tidak pernah baca, lantas dia disebut orang yang ilmu di mana gitu kan. Nah, ima ilmu laduni, ilmu bohong gitu. Laduni itu bohong. Gitu kan. Ilmu laduni bohong. Malahan istilahnya dari kulantaran tidak mengerti disebutnya naon. Wah, ini orang pintar, lain orang pintar, orang bodoh gitu. Yang disebut orang pintar di mana dasarnya? Tukang wadul malah lain pintar, bohong gitu. Oh, ini cina istilahnya orang pintar, orang bodoh. Aina ganti deh ngaranna paranormal, nyata eta teh para non normal gitu. Para non normal itu teh lain paranormal itu teh aya noan dinya teh normal itu teh gitu kan. Jadi normal gitu kan, bukan normal itu kan normal gitu. Nah, jadi itu di mana gitu kan orang tahu tanpa, makanya urusan-urusan gaib tanpa dasar Quran, tanpa dasar hadis yang sahih wajib tidak dipercayai. Tapi apapun yang diterangkan oleh Quran walaupun tidak bisa dibuktikan, walaupun tidak nyampe akal pikiran, wajib gitu kan. Itulah yang disebut iman gitu kan. Nah itu Pak, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Saya kira cukup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.